Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lu by Day Channel. Masih tetap di video-video dan channel tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep soal HOTS. Sebelum saya sampaikan materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lu by Day Channel. Disimak materinya ya. Pengertian dan konsep soal HOTS. Pengertian HOTS adalah kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat atau recall, menyatakan kembali atau restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan atau resheets. Soal-soal HOTS mengukur kemampuan. Yang pertama, transfer satu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Karakteristik HOTS atau soal-soal HOTS. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi atau biasa disebut C4, C5, atau C6. Ciri-ciri berpikir tingkat tinggi yakni dengan kemampuan pertama menemukan, menganalisis, menciptakan metode baru, merefleksi, memprediksi, berargumen, serta mengambil keputusan yang tepat. Karakteristik HOTS yang kedua adalah kontekstual atau berbasis kasus. Yang ketiga, stimulus menarik atau training topik. Dan karakteristik HOTS yang terakhir, yang keempat, yakni tidak rutin. Dimensi pengetahuan. Ada 4 dimensi pengetahuan berkaitan dengan soal-soal HOTS. Yang pertama adalah faktual, yakni berkaitan dengan simbol, lambang, nama orang, peristiwa, sejarah, dan lain-lain. Yang kedua, konseptual, ini berkaitan dengan pengertian, konsep, rumus, dan definisi. Yang ketiga, prosedural, yakni berkaitan dengan teknik, cara, algoritma, langkah-langkah, serta prosedur. Dimensi yang keempat yakni metakognitif, berkaitan dengan kemampuan menggunakan ketiga dimensi sebelumnya. Dimensi proses kognitif ada HOTS, ada MODS, sama LOTS. Untuk HOTS sendiri ada mengkreasi, mengevaluasi, dan menganalisis. Yang mengkreasi, untuk HOTS yang mengkreasi adalah kreasi ide, gagasan sendiri. Kemudian kata kerja, yakni dengan mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, serta memformulasikan. Sedangkan HOTS yang mengevaluasi ini dengan mengambil keputusan sendiri. Kata kerjanya adalah evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, dan mendukung. Sedangkan yang menganalisis yakni dengan menspesifikasi aspek-aspek atau elemen, serta kata kerjanya adalah membandingkan, memeriksa, mengkritisi, dan menguji. Dimensi proses kognitif MODS yakni dengan mengaplikasi, menggunakan informasi pada domain berbeda. Kata kerja yakni dengan menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, serta mengoperasikan. Sedangkan yang dimensi proses kognitif LOTS yakni dengan memahami dan mengetahui. Untuk yang memahami dengan cara menjelaskan ide atau konsep, kata kerjanya adalah menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, serta melaporkan. Sedang LOTS yang mengetahui yakni dengan mengingat kembali, kata kerja adalah mengingat, mendaftar, mengulang, serta menirukan.
Langkah-langkah menyusun soal HOTS. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah menganalisis KD yang dapat dibuatkan soal HOTS. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Yang keempat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Butir-butir pertanyaan ditulis agar sesuai dengan kaidah penulisan butir soal. Dan yang terakhir adalah membuat domain penskoran atau kunci jawaban. Menyusun stimulus HOTS. Ada 4 poin. Yang pertama adalah pilihlah beberapa informasi dapat berupa gambar, grafik, tabel, wacana, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dalam sebuah kasus. Yang kedua adalah stimulus hendaknya menuntut kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan, atau menciptakan. Yang ketiga, pilihlah kasus atau permasalahan kontekstual dan menarik atau terkini, memotivasi peserta didik untuk membaca. Pengecualian untuk mapel bahasa, sejarah boleh tidak kontekstual. Dan yang terakhir, menyusun stimulus HOTS adalah dengan terkait langsung dengan pertanyaan atau pokok soal dan berfungsi. Pengertian dan konsep soal HOTS. Mengapa asesmen di Indonesia diarahkan ke model asesmen Higher Order Thinking Skill atau HOTS dan contextual assessment? Jawabannya adalah ada beberapa alasan. Yang pertama berkaitan dengan kebutuhan kecakapan hidup abad ke-21. Yang kedua hasil PISA rendah. Dan yang terakhir adalah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari menuntut kemampuan HOTS. Kecakapan abad ke-21 berkaitan dengan kualitas karakter, kompetensi, dan literasi dasar. Yang berkaitan dengan kualitas karakter itu bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah dengan cara yang pertama iman dan takwa. Kedua rasa ingin tahu, yang ketiga inisiatif, yang keempat gigih, yang kelima kemampuan beradaptasi, keenam kepemimpinan, ketujuh kesadaran sosial dan budaya. Kecakapan abad 21 berkaitan dengan kompetensi, yakni dengan bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks. Caranya yang pertama berpikir kritis atau memecahkan masalah, yang kedua kreatif, yang ketiga komunikasi, dan yang keempat kolaborasi. Kecakapan yang ketiga yakni literasi dasar. Bagaimana menerapkan keterampilan inti untuk kegiatan sehari dengan cara yang pertama baca tulis, yang kedua berhitung, yang ketiga literasi sains, yang keempat literasi informasi, teknologi, dan komunikasi, yang kelima literasi keuangan, dan yang terakhir adalah literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, untuk kecakapan abad ke-21 kebanyakan dipilih adalah kompetensi. Ini ada 4 poin itu tadi: pikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Bagaimana soal HOTS itu? Soal HOTS adalah soal yang memerlukan penalaran dan pemecahan masalah. Intinya adalah di soal HOTS itu adalah penalaran dan pemecahan dari masalah dari permasalahan soal tersebut. Terima kasih telah menyimak materi Lubede Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubede Channel. Simak terus materi-materi berikutnya. Terima kasih. Dadah.